Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Mungkin ada yang mau memimpin salah satu dari kalian? Siapa yang memimpin? Biasanya baca apa? Al-Fatihah. Ya wis. Anak-anak sekalian, untuk biar pelajaran ini bisa berlancar dengan lancar, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca Al-Fatihah. Berdoa mulai. Bismillah. Saya berdoa ya. Harusnya ditambahi Robbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika. Nah, sering dibaca nggak itu? Itu supaya kita minta dipahamkan sama Allah dalam mengikuti pelajaran. Kalau itu dibiasakan ya nanti ya, biar nanti cepat paham. Baiklah anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur hari ini kita masih dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pelajaran. Sebagaimana telah tadi saya sampaikan adalah thalabul ilmu fardhatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu adalah kewajiban seorang muslim dan itu merupakan salah satu kebaikan. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini materinya adalah fastabiqul khairat. Apa yang dimaksud dengan fastabiqul khairat? Ada yang bisa menjawab? Oke. Oke. Itu secara mana berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada lagi yang? Ada lagi? Jawabannya sudah benar. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, berlomba-lomba kebaikan apa saja meliputi? Membantu orang tua termasuk? Ya. Menolong orang yang sakit? Ngasih makan kucing? Terus apa lagi? Macamnya. Mungkin bisa kita membantu orang tua. Hari ini siapa yang sudah membantu orang tua? Hah? Alhamdulillah. Itu paling kecil sendiri ya? Iya. Iya. Lah iya. Umurnya berapa? Hah? Umurnya berapa, Mbak? 13. 12. Oh, 15. Tak kira masih muda. Iya. Jadi cabangnya fastabiqul khairat itu adalah tolong menolong. Dan masih banyak yang lainnya. Jadi pada dasarnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Bisa nggak hidup sendiri? Ya. Jadi proses penciptaan manusia selain Nabi Adam dan Ibunda Hawa, semuanya melalui proses, gitu, dari berbentuk janin, gitu. Janin di dalam kandungan seorang ibu itu memerlukan bantuan nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu. Kemudian nanti setelah berjalannya waktu, setelah tumbuh kembang, nanti setelah usia 9 bulan atau mungkin ada yang kurang dari 9 bulan, ketika dia akan keluar ke dunia, dia pun juga akan minta pertolongan, entah itu ibunya, entah itu bidan, dukun bayi, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah, ketika janin itu keluar, itu pun juga belum bisa makan sendiri. Kira-kira ada nggak janin langsung bayi keluar langsung bisa makan sendiri? Nggak bisa ya? Oh bisa. Jadi setelah janin keluar itu dia tidak bisa hidup sendiri, alias dia masih bergantung dengan orang lain, entah itu ibunya atau mungkin yang akan merawat dia kelak. Jadi pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu dalam fitrah sosial. Jadi tujuannya untuk saling berbagi, saling tolong menolong dan lain sebagainya. Supaya apa? Terjadi keberkahan di situ. Ada tukar kebaikan, ada pertukaran kebaikan sehingga menimbulkan apa? Pahala.
nanti yang akan kita bawa kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsinya tolong menolong adalah salah satunya adalah mendapatkan pahala. Di samping tolong menolong itu juga sangat membantu bagi orang yang kesulitan kan gitu. Jadi tolong menolong itu Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Jadi banyak sekali. Jadi ketika kita melakukan kebaikan itu, kita telah melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita harus menolong orang lain? Karena salah satu penyebab Allah akan menolong kita ketika kita masih peduli sama orang lain. Ketika kita masih mau membantu orang lain, maka Allah akan menolong hambanya. Nah, itu salah satu fungsinya ketika kita menolong orang lain. Kemudian, ketika kita membantu orang lain, maka itu sangat menjadikan keberkahan. Jadi menjadi kebaikan untuk kita semua. Dari Bukhari Muslim. Waman farajaan muslim kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengangkat kesulitan seorang muslim, maka Allah akan mengangkat kesulitannya kelak pada hari kiamat. Ini salah satu keutamaan ketika kita mau menolong, membantu orang yang kesusahan, membantu kesulitannya, nanti Allah akan bantu kita, akan ditolong di yaumil qiyamah. Di padang mahsyar kita nanti akan diselamatkan oleh Allah ketika kita mau membantu orang lain yang kesusahan. Itu salah satu keutamaan ketika kita mau menolong orang lain. Bukan hanya di dunia. Jadi tolong menolong ini sangat-sangat sekali dianjurkan. Begitu juga hadis, wallahu fi aunil abdu makana abdu fi auni ahli. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selagi hamba tersebut mau menolong saudaranya. Hadis ini adalah hadis yang sangat terkenal dan memberikan motivasi kepada kita bahwa siapa saja yang ingin menolong orang lain, baik bantuan itu kita lakukan harta kita ataupun tenaga kita, pemikiran kita, insya Allah Allah akan membantu menolong kita. Jadi ketika kita mempunyai kesulitan, insya Allah kita akan dibantu. Berapa banyak orang-orang yang sekarang menjadi pengusaha itu berawal dari bagaimana dia memecahkan persoalan orang lain. Dulu ketika belum ada blender, kira-kira kalau orang menghaluskan makanan pakai apa? Pakai cobe. Tapi ketika ada orang yang kreatif bikin blender gitu, semuanya jadi mudah kan gitu. Nah, dari faktor pemikiran bagaimana kita memecahkan persoalan orang lain tersebut bisa mendatangkan rezeki, bisa mendatangkan pekerjaan, keberkahan. Jadi itu salah satu fungsi ketika kita mau menolong orang lain, maka kita akan dimudahkan dalam mencari rezeki. Ada pertanyaan? Jadi itulah diantaranya ketika kita mau berbuat baik sama orang lain, ketika kita mau menolong orang lain. Jadi hadis tadi juga ulama menjelaskan bahwasanya kita boleh tolong menolong itu, gitu, hanya terkhusus pada kebaikan. Jadi nolong orang berbuat jahat boleh apa enggak? Enggak boleh ya? Alhamdulillah. Tadi perbuat baik itu apa saja meliputi? Ya, salah satu kegiatan di rumah, bantu orang tua, terus bantu teman. Pagi ikut bantu nyapu. Oke. Berarti intinya sudah bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di rumah ya.
Nah, dan sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi sekali lagi jalannya. Selamat pagi. Oke, terima kasih ya.